Dan begitu banyak, Anda itu diatur oleh begitu banyak kekuasaan dari luar. Yang saya bilang sejak mata uang itu, makanya Pak Busro saya kira setuju bahwa yang membuat dunia ini rusak ketika ketak di antri mau njurku untuk ketak iya apa ya, semacam gire. Nah gire ini kemudian dibagi, setiap orang yang punya gire ini kan terus punya kebanggaan, saya punya simpenan sekian ya. Nah gire ini lama-lama menjadi mata uang gitu loh Rek. Nah sebenarnya sekarang kan kita disuruh menganggap bahwa itu mengkertas abang ono gambari Pak Harto karo Pak Dirman njur organisme ini kok dihapusi tak kowe jan. Aku kesepakatan bukan benar-benar berharga. Sejak mitologi uang itu maka Anda sekarang terikat oleh aturan mereka. Jadi kalau mau ngomong Indonesia bukan soal Senayan berhasil atau tidak. Nah soal BBM naik segala macam itu oke, itu sangat penting, tapi itu kan efek kesekian dari kesalahan yang lebih mendasar yang sudah kita lakukan sejak dulu. Jadi kalau saya melihat demo anti kenaikan BBM sekarang itu ibarat sepak bola itu scrimmage di depan gawang gitu kan, kira-kira gol ora kan, yang mau ngegulin ini lupa bahwa tidak ada gawangnya. Ini ngono tembok gedek, ngono gedek, jadi mengisini rai gedek kabeh kok tendang kaya ora mlebu-mlebu, iki ngono rai gedek kudu gawang kok kan gitu. Nah yang saya pikirkan, yang Anda pikirkan di diskusi ini kan bukan kita sekarang ngumpul segini terus kita rame-rame ke DPRD atau ke gubernur toh, enggak. Yang kita pikirkan, loh lapangannya kok begini, loh gawangnya kok begitu, loh PSSI-nya bagaimana? Kan begitu, yang kita pikirkan sekarang ini, PSSI-nya bagaimana, kok pertandingannya seperti ini, loh kok turnamennya sekarang, kemarin yang diakui ISL kemudian, ISL PSLI, ISL kemudian ganti orangnya Arifin Panigoro, terus yang diakui IPL, habis itu ganti Lanyala lagi, yang diakui ganti lagi, sembayang sing bener sing ngendi. Nah, jadi Anda jangan terpaku pada output kecil tanpa mengetahui inputnya dulu apa. Saya kira dalam konteks mencari landasan wacana kesalahan-kesalahan kita di dalam bernegara ini sejak awal, itulah yang akan menjadi pembicaraan kita pada malam ini. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, saya mohon tiga tokoh kita ini untuk menentukan seberapa jauh bola ini kita tendang. Kan gitu kan, dengan waktu kita yang sangat terbatas, mudah-mudahan kunci-kuncinya kita pegang. Saya mohon dengan sangat Bapak Profesor Dereng Mas Busro, terus Profesor Dereng, dengan provokator Dr. Romo Bogdas. Ke depan tepuk tangan untuk Mas Busro. Kemudian Bapak Dr. Haji Rusli Muhammad, Bapak Dekan saya mohon maju, kemudian Bapak Nandang Sutresno juga saya mohon mau bersama-sama di sebelah kanan kiri saya. Terus nanti di sela-sela itu kita akan mondar-mandir dari intelektualitas ke budaya, ke keenakan hati, ke spiritualitas, jadi supaya kita tetap utuh itu ya ono. Dan ini sekarang saya ingin Anda semua tepuk tangan, nyun saya Pak Cak Dikin sama ngatek. Ini kita punya tamu dari Banyuwangi, Cak Dikin, yang nanti akan mempersembahkan beberapa nomor campur sari. Iki Rano Mantos, Ono Dikin, beres lah iki. Sehari ini dicampur-campur, ini makanya ya, sudah rendeng ya sama temen Kiai Kanting ya. Jangan khawatir, temen Kiai Kanting ini juga penggemar campur sari. Nek Pak Busro iki aku ora cetha selera musiknya dia, ketoke ya urung tahu. Dia ora mudeng mungkin tekan jazz karo kuwi ora mudeng. Mudenge ning pasal wae ngono kae. Seneng hirupnya sangat kering ya dia ini kan. Oke, teman sekalian, semua tepuk tangan untuk beliau bertiga. Tepuk tangan semua, bismillah. Kita siapkan pikiran kita. Pikirannya jernih, memiliki kecerdasan, hatinya tidak ada suudzon apa-apa. Hatinya tulus. Dan semuanya secara keseluruhan merupakan entitas doa kita bersama, bahwa dari energi Anda ini memancar cahaya ke langit, dan Allah, para malaikat akan memancarkannya kembali ke seluruh Indonesia. Ini bukan khayalan, ini beneran begini.
Karena Fakultas Hukum UI itu adalah satu-satunya fakultas hukum di seluruh Indonesia yang paling banyak alumnusnya menjadi tokoh-tokoh nasional. Jadi saya bergaul sama Fakultas Hukum itu sulit banget ya Pak ya, wis ke zaman semono lah. Ke zaman bapak murung ketemu mbokmu ning terminal ya. Aku wis ning kene. Itu sulit banget lah ke zaman akhir 70-an ya Pak ya. Oke, bismillah. Pak Busro dulu, karena beliau yang bikin odo-odo mengenai hukum profetik. Saya persilakan dengan segala kerendahan hati, kegembiraan dan rasa syukur. Tepuk tangan Pak Busro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, mari kita bersyukur kehadirat Allah karena terlalu banyak kenikmatan yang telah dianugerahkannya dan terlalu sedikit kita mensyukurinya. Yang kedua, selaku keluarga besar Fakultas Hukum UI menyampaikan terima kasih kepada rombongan Kiai Kanjeng ya, yang selama ini setia sekali dengan pencerahan bangsa, umat, negara, dan termasuk kampus kita ini. Dan saya mengikuti pentas Kiai Kanjeng ini sudah bertahun-tahun dan alhamdulillah memiliki reputasi yang bagus, bahkan internasional juga. Sudah sering tampil di Inggris, di Mesir, di Amerika, ya, internasional. Kualitasnya persis martabak internasional. Ya, di alun-alun ini. Yang dulu waktu SMA Muhammadiyah 1, saya satu kelas dengan dia. Dia jurusan IPA, saya IPS. Mengapa IPA? Karena memang saya beri nasihat, wis nun kowe mlebu IPA wae. Nah, terus dia juga menasihati saya masuk IPS. Dulu di MUHI itu yang favorit IPS-nya. Kalau tidak percaya, tanya kepala sekolahnya, Pak Sugiarso, di kuburannya. Ini bicara tentang fakta. Nah, yang tidak fakta saya tidak akan berbicara, apalagi membalas fitnah-fitnah. Didikan Fakultas Hukum UI kan nggak pernah kan supaya menfitnah gitu. Tapi kami karena kita undang beliau, ya harus dihormati. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hormatilah tamu. Walaupun tamunya besmek-kong. Tadi berkali-kali Cak Nun menyebut Muhammad. Tentu yang dimaksud Muhammad bin Abdullah, Rasul penutup. Sehingga banyak orang yang namanya pakai Muhammad. Dan saya termasuk yang sering menggunakan nama saya lengkap Muhammad Busro. Muqaddas itu nama ayah saya. Kalau dulu ayah saya namanya Najib, ya saya namakan Muhammad Busro Najib. Tapi ini Muqaddas. Nah, sampai sekarang saya terus kalau urusan surat menyurat bikin kartu nama ya Muhammad Busro Muqaddas. Karena saya bangga. Bedakan dengan atau Al-Amir dari Kiai Kanjeng ini. Dia hebat dalam banyak hal dan saya kagumi, dan saya yakin ini termasuk nanti yang akan dapat prioritas masuk surga sendiri. Tetapi coba saudara amati, semua orang itu punya kelebihan, punya kekurangan. Saya juga gitu. Nah, kekurangan dia itu nervous. Muhammadnya disingkat dengan MH.
sehingga terkenalnya MH Ainun Najib. Kalau saya tidak MH Busro Muqaddas, Muhammad Busro. Inilah kelebihan saya yang saya sadari. Waktu di SMA sering debat dengan saya, dan kalau dia mengakui kesalahannya itu terus ambil makan karo yang sambil menyiapkan replik duplik atau playback. Itu muqaddimah. Sekarang bab 1. Bab 1 terdiri dari latar belakang masalah dan rumusan masalah. Itu kerangka berpikir akademis metodologis sesuai dengan kaidah-kaidah mata kuliah metode penelitian hukum yang diajarkan oleh Pak Rusli Muhammad. Walaupun dulu waktu kuliah mata kuliah MPH Pak Rusli itu sudah dapat C seingat saya. Mumpung ketemu ya garap dosen desan apa garap dekan ya rawopo. Ya saya garap gak apa-apa. Udah lumrah di Fakultas Hukum itu garap-garapan. Nah, latar belakang masalah. Tema itu yang diangkat oleh Takmir Al-Azhar menghadapkan kultur atau culture atau budaya kenabian dalam masa kontemporer. Ini menghadapkan racun dengan madu, yang racun yang kontemporer, yang madu yang kenabian. Yang kontemporer itu ialah situasi kekinian. Situasi kekinian nanti kalau dijabarkan secara komprehensif bisa sampai jam 8 pagi besok. Tapi secara singkat situasi kekinian itu bisa saya sampaikan sebagai berikut. Nah, urut dosen. Nah, pertama, latar belakang masalah yaitu bahwa situasi kekinian kita itu tengah terjadi proses dehumanisasi. Satu proses di mana manusia itu dipersepsi, disikapi tidak sebagai manusia sebagaimana fitrahnya. Fitrah manusia itu ada dimensi spiritual, batiniah yang bersumber pada qalbun, hati. Yang kedua, aspek lahiriah, zahir, fisik. Ya. Ada yang mengatakan rohani dan jasmani. Tapi ada juga yang mengatakan manusia itu ada dimensi rasa, karsa, dan cipta, dan lain-lain. Saya kalau memberikan kuliah itu kalau sudah bilang dan lain-lain itu minimal 2 baru dan lain-lain. Kalau baru menyebut 1 terus dan lain-lain itu mesti dosanya kurang wacana. Nah, dehumanisasi yang ada sekarang ini itu dalam bentuk manusia di Indonesia itu dijadikan seperti disikapi persis sebagai mesin untuk sebuah alat produksi, dan produksi itu ialah pembangunan. Nah, pembangunan ini seharusnya pembangunan manusia yang utuh, yang fitrah tadi. Tapi kenyataannya pembangunan ini pembangunan yang tidak utuh. Manusia yang fitrah itu dieksploitasi, disimpang-simpangkan menjadi manusia yang tidak fitrah, yaitu manusia yang hanya diambil aspek lahiriahnya saja. Yang manusia diajari untuk suka yang serba duniawi, bendawi, melupakan aspek rohani. Maka beda orang yang fitri dengan orang yang tidak fitri, beda mesti. Kiai Kanjeng ini fitri, dan itu kekuatan yang bagus. Kita yang hadir di sini ini realisasi dari
kefitrian kita. Kalau tidak fitri kita nggak jadi situ. Nah, lalu pembangunan yang hanya didasarkan kepada aspek duniawi tadi menjadikan manusia sebagai alat, dan sebagai alat maka manusia itu diperalat. Lalu bagaimana cara memperalat? Banyak sekali. Singkat kata, manusia ini diposisikan sebagai alat atau tools untuk melakukan satu proses-proses bangunan yang pembangunan itu sendiri bukan untuk kebutuhan manusia secara fitrah tadi. Maka pembangunan yang ada sekarang ini, ada sebuah penelitian, Indonesia itu pernah diteliti. Kelompok terpelajar mahasiswa dosen itu untuk Asia Tenggara, itu penelitian yang dihasilkannya itu paling rendah. Saya angkanya lupa, nanti mau kesini nggak saya bawa. Tapi penelitian ilmiah itu yang dilakukan oleh kampus-kampus itu paling rendah. Yang di bawah Brunei, di bawah Filipina, di bawah Singapura, bawah Korea. Tapi ada penelitian bahwa di Indonesia ini negara nomor 1 di dalam membangun pusat-pusat perbelanjaan yang sering disebut dengan mall. Itu nomor 1 seluruh dunia, dan pusatnya di Jakarta. Nah, jadi antara riset dengan mall itu kan simbol kemodernan, tapi itu sesungguhnya simbol kapitalisme, dan kapitalisme itu tidak manusiawi. Mana ada kapitalisme yang manusiawi? Gak ada, kejem kapitalisme itu. Nah, itu Indonesia. Jadi pembangunan ini lebih banyak fisik. Nah, apakah yang bisa diberi istilah yang tepat untuk menjelaskan ini? Istilah yang tepat ialah hedonisme. Hedonisme itu satu ajaran di mana manusia itu diajari agar bisa mengejar kenikmatan-kenikmatan yang bersifat bendawi, duniawi. Itu hedonisme. Orangnya namanya hedonis. Contoh konkretnya siapa? Contoh konkretnya anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, yang tempo hari barusan saja mau membangun gedung Banggar, dan kursinya satu kursi berapa miliar waktu itu, yang dari Inggris atau Jerman itu. Berapa? 24 anggaran totalnya, satu kursi waktu itu. Kemudian diprotes nggak jadi. Itu menggambarkan DPR ini memiliki budaya hedonisme. Tidak hanya soal Banggar, soal yang lain-lain. Soal gedung Banggar tadi, saya soal Banggar, badan anggaran itu, yang kemudian menghasilkan beberapa anggota DPR yang menyalahgunakan urusan Banggar itu untuk kepentingan diri, kelompoknya, dan parpolnya. Sehingga ada nama Waoda Nurhayati yang sebentar lagi akan disidangkan. Sehingga ada nama Dadong yang terkait dengan Kementerian Kemenaker yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar, yang putusan hakimnya dibanding oleh KPK karena dinilai ada sebagian yang tidak memiliki wajah moral, di mana wajah moral itu wajah Nabi. Nah, ini DPR. DPR juga di sana ada bisnis pasal. Di DPR juga ada bisnis kalau orang mau seleksi calon KPK pakai duit. Itu pengakuan Pak Mahfud ketika masih jadi anggota DPR. Ada calon pimpinan KPK memberi amplop sama Pak Mahfud, ditanya, ini apa ini? Enggak dibuka Pak Mahfud, karena sudah mencurigakan. Pak Mahfud enggak buka. Itulah UII. Nah, setelah dijelaskan, ini isinya uang 5 miliar. Dari siapa? Dari calon KPK namanya X. X itu saya jamin bukan yang sedang bicara ini. Wah, sudah. Sedangkan 5 miliar, 500 saja saya pinjam Tanon. Lalu ketika kami di Komisi Yudisial menyeleksi calon Hakim Agung, kemudian calon Hakim Agung itu kami luluskan karena memang bagus, dibawa ke Komisi 3 tidak lulus.
setelah ketemu di Palembang, saya tanya, loh Pak, kalau boleh saya bertanya, mengapa Bapak tidak lulus? Padahal dari kami lulus. Pak Putro, kalau Bapak nggak tanya itu, saya nggak akan cerita. Nah sekarang cerita aja Pak. Dia minta duit 2M. Pak, boleh tanya nggak siapa yang meminta? Jangan Pak, panjang nanti ceritanya. Jadi teman-teman di DPR itu sebagian itu hedonis, pemberhala hedonis, Tuhannya T kecil itu hedonisme. Nah, hedonisme itu penyembah kenikmatan-kenikmatan yang bersifat duniawi gitu. Itu yang memimpin negara kita tuh sebagian besar kayak gitu. Apa hubungannya dengan BBM mau naik ini? Tapi yang jelas, kalau di Jakarta sering kami melihat pom bensin itu namanya Petronas, namanya Shell, dan sejenisnya. Ini yang dijual Pertamax yang 1 liter 9.000 rupiah. Pertanyaannya, apakah dengan akan dinaikkannya BBM dengan alasan untuk premium itu tidak akan ada subsidi lagi itu, ini tahapan akhir atau tahapan awal atau antara yang nanti akan menuju bahwa pada tahun tertentu pom bensin yang menjual premium itu akan tutup dan nanti semua akan diganti dengan Pertamax dan yang masuk adalah asing. Apakah seperti itu? Karena saya bukan ekonom, saya nggak tahu. Cuman kemarin waktu diskusi di kantor PP Muhammadiyah, Revisron Baswir, ekonom yang kerakyatan, itu menyatakan seperti itu. Jadi nanti 2019 kalau nggak berubah, itu semua pom bensin itu akan diserbu oleh Shell dan sejenisnya. Nah kalau modal asing masuk seperti ini, apakah itu tidak pakai duit kepada pejabat-pejabat di pusat? Mesti pakai. Nah kalau pakai apa namanya? Rusuah, namanya berai-berai, namanya suap, namanya sogok. Dan orang yang akrab dengan sogok menegok ini adalah para hedonis itu. Apakah SBY itu hedonis? Saya cuma tanya ini. Saya cuma tanya, jadi nggak bisa ditangkap saya. Tangkap wong. Nah, jadi ini latar belakang masalah yang saya berikan contoh-contoh. Nah, ketika bangsa ini sedang mengalami dehumanisasi, banyak orang meninggalkan amanat-amanat itu. Lalu hukum itu dijadikan alat untuk mempermudah fasilitas-fasilitas asing bisa menyerbu serba gampang dan cepat instan di Indonesia. Sekarang mau berambang itu berambang Thailand, kentang Thailand. Yang Indonesia asli sampai sekarang setahu saya belum ada yang impor dari luar negeri. Terasi, setahu saya. Nah, mengapa ini banjir seperti itu? Politiknya sudah politik yang tidak pro rakyat, dan politik tidak pro rakyat ini politik yang tidak pro kepada orang miskin, orang lemah. Padahal Nabi Muhammad kita itu sangat pro rakyat. Nah, gambaran-gambaran seperti ini menunjukkan bahwa sampel saja, contoh saja, bahwa kebijakan-kebijakan negara, kebijakan-kebijakan dalam bentuk politik, ya, pembuatan undang-undang, legislasi dan yang lain-lain itu sebagian besar memang menunjukkan bahwa manusia termasuk kita ini diposisikan sebagai benda, alat produksi. Tapi kita sabar, orang Indonesia itu sabar sekali. Pemilu nyoblos ya toh, dulu pemilu pertama nyoblos, yang dicoblos seperti itu coblos lagi. Nanti pemilu 2015 ya Anda sebagian besar nyoblos lagi. Orang sekarang protes SBY, tapi yang protes dulu juga nyoblos. Dan nanti akan ditanya oleh malaikat itu. Saya bebas sama saya golput. Enggak nyoblos saya, partai enggak saya coblos.
Saya nyoblos, saya pengurus RT RW aja. Nah jadi saudara sekalian, adik-adik mahasiswa, latar belakang seperti itu bisa diteruskan sendiri. Lalu timbul pertanyaan, lalu rumusan masalahnya apa? Rumusan masalahnya ya, lalu hukum yang di Indonesia itu mau dibuat seperti apa? Jawabannya yaitu ada alternatif. Alternatifnya hukum dalam kerangka pandang atau perspektif profetik kenabian. Nah, nabi kita itu secara singkat, dia begitu Muhammad diangkat sebagai nabi, statement pertama kali kan apa? Akhlak kan, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Bacanya yang benar, innama bu'itsu. Kalau lidah Jawa, innama bungistu. Sirotol ladina ngam tangalaihim wairil maghdubi alaihim waladhdallin. Makmumnya ngamin. Tapi nggak pakai rais, mak ngamin. Nah, jadi dari sudut itu saya ingin memberikan pertanyaan rumusan masalahnya. Lalu hukum harus seperti apa? Ya seperti yang dibawakan oleh Muhammad. Hukum yang memiliki kualitas moral akhlak dan kemudian dijadikan sumber untuk membuat hukum. Sehingga hukum itu refleksi dari akhlak. Akhlak itu isinya nilai-nilai keutamaan, kemuliaan, karimah tadi. Makanya fakultas hukum ada dosen namanya Ibu Karimah. Karimah aja karimatul ummah. SHM hum. Tidak lama lagi tambah LM almarhum. Saya dulu juga dipanggil almarhum gitu, wah karena M-humnya terlalu lama kan saya, wah jadi saya terus wah saya harus segera kuliah S3. Jadi dokter saya itu dokter gergeten aja gitu. Karena dipanggil almarhum terus mau nyebut M-hum dan keliru almarhum. Nah jadi kembali tadi, pengertian hukum profetik itu hukum yang isinya itu adalah kualitas nilai-nilai akhlak. Latar belakangnya tadi sudah saya kemukakan. Apakah bisa? Bisa aja. Jadi oleh karena itu saya tidak pernah ada kamus apa? Pesimis. Sehari-hari kami di kantor itu boleh menghadapi laporan-laporan masyarakat, data-data yang menunjukkan isi perut negara, pemerintah, DPR itu kami tahu. Sesungguhnya kami sekarang ini dalam posisi sedih gitu. Tapi karena tadi sudah dihibur oleh Cak Nur, wah bergembira lagi saya. Tadi saya mau kesini itu mau apa saya? Karena memang data yang masuk itu ya Allah begitu nekat, brutal, orang merampok, merampas, membunuh rakyatnya sendiri dan mengagung-agungkan bangsa asing, memberikan fasilitas pada bangsa asing, sementara rakyat tidak. Salah satu contoh data misalnya ada Perpres nomor 7 tahun 2007. Nanti di-download. Mudah-mudahan nggak salah. Nomor 7 tahun 2007. Itu tentang peraturan presiden tentang pengaturan sumber daya alam, pengelolaan sumber daya alam yang bisa dikelola oleh asing. Nah, nomor 1 sampai kurang lebih 100. Nomor 1 itu yang diatur sumber apa? Tambang emas, tambang batu bara, mineral dan lain-lain, nikel dan seterusnya. Modal asing yang bisa masuk itu 95%. Nah, yang paling agak bawah itu yang diatur oleh Perpres itu pijet. Perpres ngurusi pijet. Nah, modal asing yang bisa masuk itu diatur di situ berapa? 51%. Spa itu saya cuma bisa ngomong kok spa. Seperti apa spa? Ya harus masuk. Nah, kalau saya masuk kan nggak enak dengan Cak Nun. Mesti harus ngejak ke sana. Kalau ngejak saya nggak mungkin mau saya ngejak, dan saya juga nggak mau. Jadi cuma spa itu ada banyak spa di Jogja, di Babar Sarinah sudah mulai banyak. Nah, spa itu diatur oleh ini 51%. Jadi Perpres ini merupakan salah satu contoh kecil saja bahwa keputusan presiden mengundang modal asing itu 95%, sehingga kalau sekarang ini pertanyaannya mengapa demo ini kan sesungguhnya bagus sih gerakan moral, tapi itu reaksi yang agak sporadis, padahal ada yang bisa kita kerjakan lebih jauh lagi
ya kita melakukan riset. Fakultas Hukum skripsinya sudah perlu diarahkan riset kasus. Jadi yang digunakan metode induktif ke deduktif, hasilnya abduktif. Tapi tidak salah kalau Anda nulis deduktif dulu dari kayangan dari teori itu yang muluk itu, tapi tidak pakai induktif, tidak pakai data. Akhirnya Anda cuma hukum yang normatif saja. Padahal hukum itu kalau normatif bikin ngantuk. Itulah sebabnya saya dulu tidak masuk jurusan pidana. Saya dulu perdata. Nah begitu masuk pidana, saya pasal-pasal KUHP itu, sejak pasal 1 sampai pasal akhir itu, ini pasal yang cuma merintah orang. Itu merintah orang untuk mencari barangnya orang lain. Tidak ada pasal yang menyuruh barang sendiri yang digoleki, tidak ada. Barang siapa dengan sengaja maka diancam hukuman sedangnya. Barang siapa? Enggak ada pacar barang saya. Enggak ada. Oleh karena itu dulu saya masuk jurusan perdata. Itu ceritanya. Daripada ada yang tanya lebih baik saya beritahu dulu gitu. Nah jadi hukum itu kalau hanya kerangka teorinya saja, ya tidak dihadapkan kepada fakta-fakta, kering. Maka kata Immanuel Kant, intelektual yang tidak memiliki nurani itu intelektual yang tandus, yang kering. Dan itu juga yang dikatakan oleh Ayatullah Rafsanjani, intelektual yang tidak memiliki kolbun itu kering, tandus, sama aja. Nah oleh karena itu acara seperti ini kita kan sesungguhnya mengkontemplasi, berimajinasi. Nabi Muhammad dulu juga berimajinasi, berkontemplasi, berefleksi di Gua Hira. Disitulah beliau dapat wahyu yang pertama, Iqra dan seterusnya itu. Jadi kalau Anda ingin dapat wahyu, tanda kutip, seringlah berkontemplasi, membayangkan sesungguhnya yang mimpin kita sekarang ini pemimpin dalam arti yang profetik atau perampok atau penjara atau orang hipokrit di bidang politik. Anda kontemplasikan, sekaligus Anda merenungkan diri sendiri. Jangan-jangan kita nanti kalau sudah jadi pejabat juga gitu. Sekarang ngomong kan, karena belum dapat jabatan, belum dapat kesempatan. Begitu dapat kesempatan, begitu. Banyak anak-anak muda jadi aktivis. Begitu masuk parpol, Masya Allah. Yang namanya goroh, bohong itu sudah zikirnya. Zikirnya bukan subhanallah wa bihamdi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Zikirnya itu membohongi. KPK akan diberi kekuasaan yang penuh. Nanti semua urusan korupsi akan diserahkan kepada KPK. Itu kata elit Komisi 3 DPR. Akhir-akhir ini saya membaca hak penuntutan akan dicabut. Itu lambe apa? Itu mulut apa? Itu mau ngefek. Nah lalu penyadapan juga kemungkinan besar akan dicabut. Makanya kami berteriak terus. Ini kalau tidak dilawan oleh masyarakat Fakultas Hukum se-Indonesia yang sadar, termasuk Fakultas Hukum UI, insya Allah, maka momentum merevisi Undang-Undang KPK ini kemungkinan besar akan dijadikan kesempatan emas oleh kapitalis pengusaha busuk itu untuk menggelontorkan duit miliaran rupiah. Dan kalau sudah digelontari duit miliaran mesti melek. Itu yang kami khawatirkan. Sehingga saya resmi di berbagai forum harus dilawan tanda kutip dengan cara yang beradab. Gerakan melemahkan KPK. MK juga akan digituin. Ada indikasinya sudah. Nah jadi akhir-akhir ini ada gejala yang semakin brutal. Betapa orang sedang menjalankan misi kenabian, betapa agar Fakultas Hukum itu nanti bisa melahirkan kelompok-kelompok profesi penegak hukum yang profetik. Tapi di luar kita dihadapkan pada situasi yang antagonistik. Dan siapa yang dengan sungguh-sungguh punya nama itu untuk menegakkan hukum dengan itu yang harus punya resiko. Harus berani difitnah.
Dan saya sudah berapa kali difitnah itu, waktu di KY difitnah, di KPK juga difitnah. Wah, alhamdulillah saya menfitnah. Artinya dosa saya pindah ke sana. Enggak apa-apa, enggak perlu takut gitu. Begitu ada Wa'uda Nur Hayati ditetapkan sebagai tersangka, masuk SMS kepada anggota DPR. Anggota DPR kemudian kirim SMS ke saya, Mas Busro, ada SMS yang kasar sekali. Ya tentang Mas Busro. Terus saya jawab lagi, apa perlu di forward? Kalau Mas Busro mau, saya forward. Nah, forward. Saya baca. Ini di HP saya masih saya simpan. Isinya begini. Anjing yang baik itu anjing yang tidak menggigit majikannya karena sudah diberi makan. Manusia yang baik, manusia yang berterima kasih kepada orang yang sudah membesarkannya. Nah, manusia yang tidak baik itu manusia yang tidak mengucapkan terima kasih kepada yang membesarkannya. Nah, manusia yang lebih rendah daripada anjing itu titik 2 Busro Muqaddas. Nah, itu SMS gitu itu. Nah, setelah saya baca gitu kan, ternyata SMS ini datang dari anak muda, terpelajar, tapi tidak terdidik. Beda loh itu. Terdidik itu tidak harus di kampus loh. Bisa jadi pengemis itu terdidik, terpaksa ngemis, tapi ketika mengemis itu ada cara yang dilakukannya dengan cara yang terdidik. Nah, lalu kemudian saya diamkan saja, wah ini risiko. Artinya parpol ini memiliki sikap pembelaan kepada anggotanya yang dijadikan tersangka, dibela mati-matian. Nah, dengan demikian kebanyakan parpol itu tidak punya ideologi yang jelas. Padahal harus punya ideologi. Ideologi itu ideologi kerakyatan. Nah, kemudian itu satu. Kemudian yang kedua, karena ini perlu saya sampaikan, jangan sampai saya juga jadi korban fitnah terus-menerus gitu ya. Ini tidak apa-apa saya sampaikan. Kira-kira berapa hari yang lalu ya? Hari Sabtu kalau tidak dulu. Jumat banyak. Di Kendi itu hari apa sih? Jumat malam. Nah, kemudian saya meninggalkan GKMD. Di situ ada Pak Amin Rais yang dulu juga pernah sebentar mengajar di kampus ini. Lalu Pak Amin mengatakan didatangi oleh Abraham Samad, ketua KPK. Lalu Abraham Samad mengatakan kepada saya, Pak Amin, kami ini di KPK kepemimpinannya kolegial kolektif. Tapi ini malah membuat repot karena ketika saya akan menindaklanjuti seseorang sebagai tersangka ada 2 pimpinan yang menghalang-halangi. Nah, lalu si omongannya Abraham ini ditirukan oleh Pak Amin di Kick ND. Lalu sama Andi sama Fno ya, Pak Amin ditanya siapa 2 orang itu. Pak Amin mengatakan, wah saya lupa. Nah, terus kemudian Pak Amin melanjutkan, gini Mas Andino ya, kemudian Pak Abraham Samad, waktu itu saya sarankan, ya sudahlah, Anda harus sabar. Yang penting, mulai besok saya sarankan Anda kalau bawa makanan dan minuman dari rumah. Ini artinya statement yang kedua ini kan memberikan opini yang dilihat oleh jutaan penggemar Kick ND itu. Makan minum di KPK itu berbahaya kan gitu kan, makanya supaya bawa dari rumah. Dan pernyataan berbahaya itu didahului dengan 2 orang yang tidak disebut tadi. 2 orang itu maksudnya sebetulnya adalah BMW itu Busro Muqaddas dan BW Bambang Wijoyanto. Dengan kata lain, Pak Amin Rais membentuk opini bahwa di KPK itu tidak aman makan. Padahal sampai sekarang saya makan di kantor terus nggak bawa dari rumah. Ya alhamdulillah bisa sehat walafiat itu. Nah, ini bagian dari realitas yang harus dihadapi. Betapa di Indonesia ini kalau orang tidak punya
akhlak yang bagus masuk parpol, mikirlah 1000 kali. Walaupun parpol harus diperkuat, caranya memperkuat ya dimasuki oleh orang-orang yang bagus. Jangan dibubarkan parpol kalau memang tidak bermasalah. Sebagai pilar demokrasi, parpol jangan dibubarkan. Saya termasuk yang memperkuat parpol itu. Cuman kalau ada orang parpol yang melakukan demoralisasi, ya kita harus sikapi dengan tegas. Nah, ilustrasi seperti ini, contoh-contoh sedikit untuk sekedar memperkuat sedikit gambaran saja bahwa proses-proses penegakan hukum itu ke depan itu masih banyak sekali, rumit sekali, kompleks sekali, tantangan-tantangannya itu berat. Tapi Nabi itu berat sekali, tidak apa-apanya kita dilempari kotoran, macam-macam difitnah, jalan terus. Nah, akhirnya untuk ke depan ini 7 tahun saya diizinkan oleh Fakultas Hukum UI, oleh Rektor untuk membantu tugas negara 5,5 tahun di Komisi Diesel. Sekarang Pak Parman alhamdulillah masuk, Taufikur Rahman juga masuk, itu alumnus UI. Jadi yang di Kayu itu ada 2 itu, Suparman Marzuki sama Taufikur Rahman. Nah, kemudian saya 1 tahun 3 bulan ya di KPK, insya Allah masih 3 tahun lagi. Itu hampir 7 tahun, itu bisa saya simpulkan bahwa pendidikan di Fakultas Hukum, apalagi itu memang penting sekali untuk memadukan kesadaran profetik tadi. Nah, caranya bagaimana? Yang terakhir caranya ialah kita harus berkontemplasi, berimajinasi. Tidak lagi zamannya mengandalkan pada teks, dari teks ke teks dihafalkan, itu kuno. Dan intinya apa? Tapi kemudian direfleksikan dengan situasi kekinian. Nah, kemudian spiritualnya itu memang harus berkuat. Nah, saya di Jakarta dulu dinasihati oleh teman-teman saya yang senior. Yuk Pak Busro, mulai puasa lagi. Nah, dengan puasa Senin Kamis yang BW, Bambang Wijoyanto itu lebih sempurna daripada saya. Dia puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Terus tanya sama saya, Mas Busro, kenapa Anda tidak puasa Nabi Daud? Nah, saya umatnya Nabi Muhammad. Dan saya juga bisa gitu ya. Sebenarnya bisanya gitu sudah lumayan bisa jadi. Karena Nabi Muhammad ya saya ikut umatnya Nabi Muhammad, ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dulu tidak Dawud itu, cuma memberikan saran kalau mau puasa sehari puasa, sehari tidak. Nah, puasa itu menjadi sangat penting. Dulu di kampus ini aktivis HMI dan lainnya itu punya tradisi puasa Senin Kamis. Kemudian lalu kalau buka bersama itu bergilir di rumah dosen-dosen. Saya dulu pernah didatangi, Pak Busro, berkenan nggak kami puasa, buka puasa? Wah, silahkan. Walaupun saya nggak puasa waktu itu. Ya, di samping itu juga tahajud. Wah, tahajud itu luar biasa. Sudah senjata kami hanya itu aja. Di samping kontrol keluarga. Keluarga itu harus mengontrol. Koruptor itu kalau ke rumah membawa barang mewah, baru setahun pulang coba membawa mobil Hummer, harganya 5 miliar itu Hummer. Kalau pulang dari koruptor, orang tuanya pulang bawa Hummer itu, wah istrinya alhamdulillah, kira-kira. Ini suami yang keren gitu. Wah, anaknya juga wa syukurillah. Mertuanya, aku mesisi to Busro. Aku mbahmu rak ya iso numpak Hummer Bu. Nah, itu kalau keluarganya keluarga yang hedonis. Tapi kalau keluarganya tidak hedonis, orang tuanya pulang ke rumah bawa barang sesuatu yang aneh-aneh, istri dan anak-anaknya harus tanya baik-baik, Pak, kok aneh toh Pak? Baru setahun kok sudah bisa Hummer. Saya tidak mencontohkan Alphard di Jakarta sudah jadi taksi. Tidak mencontohkan mobil Mercedes-Benz sudah jadi taksi, tapi kalau Hummer belum. Nah, ini keluarga koruptor itu ya. Oleh karena itulah maka keluarga juga menjadi inti. Oleh karena itu saya sarankan nanti kalau saatnya Anda cari suami, cari istri, ya satu visi itu. Anda mau nggak jadi suami saya tapi harus mengontrol dan sebagainya. Itu caranya boleh butuh itu nanti kalau mau konsultasi dengan Cak Nun dan saya ini.
pakai SMS boleh kan? Kalau perlu ya saya carikan, mau cari yang jumbo, mau cari yang boleh, yang cuek asal sugih tapi ya kata-kata ya, dan seterusnya dan sebagainya. Jadi kesimpulannya supaya nanti yang lain kebagian itu perpaduan antara kesadaran nurani dan membangun intelektualisme, lalu sering bertebaran di muka bumi untuk melihat contoh-contoh banyak orang yang terkapar dan diterkaparkan, itu akan mengisi, mengolah kerangka pemikiran kita itu yang profetik, dari yang kenabian. Yang kenabian itu yang pro orang melarat, pro kelap, pro orang yang lemah, tapi juga pro pada pengutamaan akhlakul karimah. Kalau seperti itu, maka kita akan menjadi manusia yang bisa membawa manfaat kepada yang lain-lain, dan kita akan semangat untuk irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, pasti kamu akan disayangi yang ada di langit. Itu kredo kita. Kredo kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.